Hari ini saya nyumbang pribadi 10 juta. Gimana? Tak kasih waktu 5 menit, ayo saudaraku, Anda semua tak ajak infak yang terbaik. Ini akan menentukan insya Allah masa depanmu ke depan. Di dompetmu sekarang ada uang berapa? Misalkan 1.002.000 misalkan. Yang 1 juta sedekahkan. Yang 2.000 bawa pulang. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hayo para manusia, kita berhijrah saja. Hijrah sekarang juga, jangan lagi ditunda. Dari tempat yang nista, hijrah ke tempat mulia. Dari hidup yang hina menuju hidup mulia. Kalau di tempatmu berpijak hari ini, kalau di tempatmu bekerja hari ini, kalau di tempatmu bermukim hari ini, kalau di tempat ibadahmu hari ini, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saya percepat seremonialnya. Saya lihat jam sudah jam 11, duhur jam 12 kurang lebihnya. Saya ada waktu sekitar 1 jam. Saya akan gunakan kurang lebih 40 menit saja, 35 menit, makanya saya percepat aja.
Pertama-tama untuk Bapak polisinya, Bapak TNI-nya, semua aparatur pemerintahnya yang bertugas, saya doakan mudah-mudahan Anda semua dicatat sama Allah menjadi ahli surga. Ya, kita doakan semua tuh Bapak polisinya, Bapak tentaranya semua. Insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi bapak-bapak pejabat yang amanah. Ya, yang punya hati nurani, punya kedaulatan, apalagi di daerah. Kadang-kadang suara daerah tidak sama dengan suara pusat. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi, Polres, Polsek, ya, Babinsa yang ada di sini, kalau dapat perintah dari pusat, dari atasan, kalau melanggar syariat, bertentangan dengan hati nurani, sebisa-bisanya siap dan saya tidak bisa melaksanakannya dan gitu ya. Mudah-mudahan begitu ya. Karena kadang-kadang yang pusat itu aneh. Kayak tadi itu, Indonesia tanah airku. Yang nyanyi pakai cadar. Itu radikal itu kalau orang pusat. Menurut kacamata orang pusat radikal tadi itu. Ya, siapa tadi yang baca Quran tadi, subhanallah. Itu kalau menurut kacamatanya pusat, radikalisme tadi itu. Kenapa? Karena bacaan Qur'annya enak. Coba kita hidup di zaman yang seperti ini ya, mudah-mudahan semua pejabatnya dijaga hatinya sama Allah ya. Kemudian teman-teman FPI, teman-teman Banser ya, di sini saya dengar ada FPI, ada Banser, mudah-mudahan Anda semua bersatu dalam ukhuwah. Ya, mudah-mudahan kita bersatu dalam ukhuwah. Apa istilahnya ya, memerangi kebatilan, memerangi kedoliman. Musuh kita bukan sesama muslim, musuh kita bukan cadar, musuh kita bukan cingkrang, musuh kita bukan jenggot, tapi musuh kita adalah PKI. Ya, jadi yang cingkrang celananya bukan musuh kita, yang jenggotan ini bukan musuh kita adalah PKI. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian apa? Sahibul Bait wal mauna wal karomah wal fadilah ya, Pak Kiai dan semua yang ada di panggung. Saya doakan insya Allah kita semua reuni di surganya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi yang membaca Quran tadi itu yang dibaca beliau tadi surat Al-Isra ayat 9 sampai 16. Coba dicek tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Tapi saya menarik membahas yang ayat 16-nya. Apa tadi yang dibaca beliau? Inna hadzal wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Betul ya? Tadi beliau baca surat Al-Isra ayat 16-nya itu tadi. Coba nanti dibuka di rumah atau kalau handphonenya ada aplikasi Quran, buka Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ini ngeri ayat ini, ngeri-ngeri sedap. Apa kata Allah? Sekiranya aku akan hancurkan satu negeri. Ini kan pengajian satu Muharram. Tapi yang dibaca sama qori tadi itu, sama beliau tadi ternyata surat ini. Berarti kan ini Allah juga yang atur ini. Ya. Sekiranya aku akan hancurkan satu negeri, maka aku perintahkan orang-orang yang berwenang di negeri itu, kata Allah, ya, untuk mentaati perintahku. Tapi sayang, orang-orang yang berwenang di negeri itu justru mengingkari perintahku. Maka berlakulah ketentuanku, aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Gitu. Beberapa tafsir yang saya baca, merinding saya, subhanallah. Tadi waktu ada lagu Indonesia Raya, wallahi merinding.
Demi Allah nangis saya. Makanya NKRI harga mati itu sudah di hati, otomatis. Anda lahir di Indonesia, minum air Indonesia, makan beras Indonesia, hirup udara Indonesia. Tanpa teriak NKRI harga mati, belah dadamu, pasti NKRI harga mati itu sudah. Coba belah dadamu, NKRI harga mati itu. Pasti Pak, otomatis. Kecuali Anda lahir di Amerika, lahir di Jepang, baru diragukan. Oke, aku hancurkan negeri itu. Karena orang yang berwenang di negeri itu, kata Allah, mendustai. Ya, mendustai perintahku. Nah, beberapa tafsir yang saya baca, orang-orang yang berwenang di negeri itu maksudnya yang kaya jahat kepada yang miskin. Suami jahat kepada istrinya, jahat kepada istri yang soleha. Kemudian lurah jahat kepada kelurahannya, camat jahat kepada rakyat kecamatannya, wali kota, bupati, sampai presiden. Orang-orang yang berwenang di negeri itu tidak mentaati perintahku, bahkan mendolimi orang-orang yang kecil, maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Saya tidak bermaksud ngomong politik, tapi ayat ini kayaknya sekarang cocok sama keadaan Indonesia yang kita cintai ini. Dihancurkan sama Allah sehancur-hancurnya. Ekonominya, budayanya, hukumnya, ukhuwah antar umatnya, antar kiainya, carut-marut sekarang ini. Nah saudaraku, tapi insya Allah selama masih ada orang-orang yang alim seperti Anda semua ini, Allah cancel azabnya yang ada di Lombok sini. Nah yang terakhir saudaraku, bahagiakan orang lain melebihi dirimu. Hilangkan hausnya orang lain. Lebih baik Anda haus, yang penting orang lain gak haus. Kalau bisa Anda jangan makan dulu sebelum Anda lihat tetangga kanan kirimu kenyang. Demi Allah ini. Ya, amalkan ini. Saudaraku, saya pernah suatu ketika bangun rumah di Malang. Belum selesai, masih ngecor-ngecor gitu. Tiba-tiba saya dapat kiriman video dari Madura, ting gitu lewat WA. Tak buka. Sebelum saya buka videonya, saya baca tulisannya. Gus Nur, tolong dibantu orang ini. Ini orangnya rumahnya roboh, fakir, gak punya Gus, tolong dibantu, kasihan. Akhirnya saya buka videonya, ternyata ada rumah roboh Pak. Lebih bagus rumahnya kambing itu, gak layak jadi huninya manusia itu. Bayangkan Bu, saya sendiri bangun rumah belum selesai, tiba-tiba ada orang minta dibangunkan rumah. Gimana kira-kira? Kalau kita pakai standar, pikiran standar Nokia 3310, ya kita pasti nolak. Gila apa bahasa Lombok? Kurang ajar, kurang asem, jangkrik, omaku dewi durung mari bangun omamu. Nah, orang Jawa gitu ya? Kalau orang Lombok gimana? Jangankan bangun rumahmu, rumahku sendiri belum selesai gitu tuh. Apa? Ngomel. Langsung dihapus videonya. Itu kalau pikiran kita standar. Tapi kita orang Islam, kita punya pikiran di-upgrade gitu loh. Ya Allah, ini ada orang kirim video, minta dibangunkan rumah. Engkau tahu rumahku sendiri belum selesai, tapi gak apa-apa, bismillah, tak bangunkan ini. Kebetulan saya punya grup di WA, Jamaah Gus Nur Ngaji Bareng. Video rumah tadi tak share ke grup. Assalamualaikum saudaraku semua, ini ada orang minta tolong mau bangun rumah. Saya pribadi nyumbang 10 juta. Silahkan antum mau nyumbang berapa? Ting, saya kirim ke grup. Alhamdulillah 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu. Kalau nggak salah 2 bulan rumah yang di Madura itu selesai. Rumahnya orang selesai, rumah saya belum selesai Pak. Gitu lah hidup itu. Bisa ya? Dikembangkan lah, gimana maksudnya ini? Dikembangkan. Kalau sedekah punya duit gak aneh Pak. Tapi kalau gak punya duit sedekah itu aneh. Keren. Subhanallah. Kurang berapa lama duhurnya Ustaz? Masih lama. Kalau Anda punya makom seperti ini, punya watak seperti ini, selesai bab dunia ini. Gak ada lagi yang bisa mengalahkan dirimu. Itu maksudnya, jadi membahagiakan orang lain gitu loh maksudnya. Membangkitkan harapan orang lain. Siap ya?
Ini saya lagi belajar Pak, alhamdulillah. Saya bukan pamer, ada ayatnya kok ya. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum syirra, ada ayatnya. Ya. Boleh sedekah itu terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi boleh, tergantung niatmu. Yang tidak boleh itu nggak sedekah banyak omong, itu tidak boleh. Jadi kalau saya terang-terangan itu berarti saya niat motivasi Anda gitu loh. Ada kalanya terang-terangan, ada kalanya sembunyi-sembunyi. Mau saudaraku, tak doakan ya? Mau? Dilunasi hutangmu mau? Dibahagiakan rumah tanggamu mau? Dilancarkan rezekimu mau? Disembuhkan penyakitmu mau? Yang belum punya rumah tak doakan gak lama punya rumah. Siap? Yang masih ngontra-ngontra ini siap? Tak bacakan doa khusus. Gak lama insya Allah. Nah makanya ayo amalkan ilmu ini. Apa? Berkorban untuk orang lain walaupun nyawa taruhannya, walaupun harga diri taruhannya. Yang penting orang lain bahagia gitu. Nah sekarang Pak Kiai lagi bangun pas ini asrama putri ini. Saya tanya anggarannya sekitar 1 M lebih. Hampir 2 miliar. Hari ini saya nyumbang pribadi 10 juta. Gimana? Tak kasih waktu 5 menit, ayo saudaraku, Anda semua tak ajak infak yang terbaik. Ini akan menentukan insya Allah masa depanmu ke depan. Di dompetmu sekarang ada uang berapa? Misalkan 1 juta 2.000 misalkan. Yang 1 juta sedekahkan. Yang 2.000 bawa pulang. Gak apa-apa, mati di jalan demi sedekah gak apa-apa ya Allah. Gitu saudaraku. Loh, Anda punya air 2 gelas. Yang satu diminum sendiri, yang satu dikasihkan orang. Yang diminum orang ini sampai kiamat gak habis nilainya Pak. Begitu. Siapa tahu dengan sedekah ini besok akan lahir penghafal Quran entah generasimu yang keberapa. Mau kira-kira? Sambil sholawat nanti biarkan panitia muter, berikan sedekah yang terbaik, saya ngawali 10 juta. Pak Kiai saya 10 juta. Itu bisa kurang, bisa nambah lagi nanti. Saya juga punya program bangun 1000 masjid, 1000 rumah. Mudah-mudahan doakan lancar. Ayo sambil sholawat. Mana panitianya? Saya minta tolong. Mudah-mudahan hari ini terkumpul 1 miliar. Tidak punya duit, emasnya sedekahkan. Miskin karena sedekah nggak apa-apa. Seumur-umur ayo sekarang sedekah radikal sama saya. Sayyidina Muhammad. Ya aminkan ya. Ya Allah kami niat sedekah. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah ini lahirkan penghafal-penghafal Quran dari rahim istriku ya Allah. Lahirkan penghafal Quran di dalam rumah tanggaku ya Allah. Mudah-mudahan dengan barokahnya sedekah ini lahirkan ulama besar ya Allah dari nasab keluargaku ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah ini jauhkan keluargaku, anakku, istriku, cucuku, ciciku, orang tuaku semua jauh dari bala, musibah, fitnah, sihir, santet, iri dengki ataupun mati-mati kecelakaan, mati-mati yang su'ul khotimah ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini ya Allah jadikan bangsaku baldatun thayyibatun warupun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Pun sekarang sedekah. Coba diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuhkan sedekahmu. Diganti sama Allah 100-700 kali lipat. Kalau bisa gerak cepat, langsung dihitung, langsung diumumkan dapat berapa. Yang ukhti mana? Yang ukhti agak cepat, agak banyak orangnya yang keliling. Semua sama-sama. Sholatullah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Sambil nunggu kotaknya selesai. Kalau ada waktu sambil dihitung langsung kita umumkan. Nanti saya bantu Pak Kiai, saya carikan dana dari jamaah-jamaah saya yang ada di luar negeri Pak Kiai.
Kita punya jamaah di Qatar, di Saudi, di Hong Kong, di Malaysia, ya. Bahkan di San Francisco, di Jepang, di Perancis kita punya. Makanya saya mau bangun pesantren dimanapun, kapan saja insya Allah bisa. Sekarang saya mau bangun, sekarang bisa. Cuman memang suhu politik belum menentu, khusus Gus Nur tidak boleh bangun pesantren. Ya udahlah kalau gitu saya diem aja lah. Gitu kan? Ah, yang ini Ustaz, silakan. Oh, coba, saya punya ide. Coba Ustaz, kasihkan, taruh situ dulu. Mana surban saya? Uangnya ditaruh dulu, surbannya mana? Nih, terakhir. Tak kasih kenang-kenangan, surban. Ini surban mahal ini. Ini surban karomah. Mau tak kasih? Sebentar. Untuk melengkapi. Bukan gratis Pak, dilelang. Oh subhanallah ya, banyak sekali itu, Masya Allah. Ayo saudaraku, sebelum acara tanya jawab, kan mungkin zaman pernah dengar saya di YouTube atau di mana, baik atau buruk, daripada zaman penasaran, boleh nanti tanya jawab. Gus Nur, saya mau tanya sama sampean, apa saja boleh, nanti saya balas ya, saya jawab. Ayo saudaraku, yang terakhir untuk menutup kenang-kenangan dari saya, bismillah. Saya mau lelang sorban untuk semua hasilnya tak bangunkan pesantren ini, yayasan ini. Gus Nur gak bawa uang, transfer nanti tak kasih nomor rekeningnya yayasan nanti. Siapa berani nawar paling murah? Ayo, gak apa-apa, ikhlas saya. Berapa? 2.000. Ini 500.000 ini harganya. Belum ingatnya Gus Nur ini yang mahal ini ya. Berapa? 100.000, takbir. Sudah ada yang berani nawar 100. Ada lagi di atasnya 100. Dua berapa? 500.000. Nanti sebentar, nanti siapa yang menang dapat bonus makan bareng Gus Nur. Di mana makannya? Di rumahmu. Saya akan datang ke rumahmu, Anda yang masak, nanti saya makan di rumahmu gitu ya. Mana 1 juta? 1 juta. 5 juta, takbir. Untuk Yayasan Putri, bukan untuk saya. 5 juta. Takbir. Berarti sampean, Ustaz, sampean bisa naik ke sini? Tak serahkan sorbannya. Tafadhol Ustaz. Inilah pemenang lelang sorban 5 juta. Uangnya langsung diserahkan ke yayasan. Tidak ada tangga di sini. Mungkin punya ilmu ringan tubuh. Oh, subhanallah. Dapat bonus selfie sama saya. Pemenang lelang sorban 5 juta untuk pembangunan asrama putri. Alhamdulillah. Oke, langsung uangnya kasihkan ke panitia ya. Belum duhur Ustaz? Berapa? Oh iya. Sambil nunggu uangnya selesai dihitung, ayo 1 orang, 2 orang, 3 orang, ada yang mau tanya jawab? Tanya apa saja, boleh, bebas. Ayo, ada yang tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, nama saya Pak Ahmadianto, kelahiran Ponorogo Pak. Oh, Masya Allah. Tapi makomi di Lombok tahun 90. Yang saya tanyakan, Pak, dulu saya ini merantau Pak di Lombok. Tapi belum kenal dakwah. Setelah itu saya udah tua, baru kenal dakwah Pak. Kira-kira kenakalan saya itu bisa diampuni apa enggak sama Allah ya Allah. Itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Tasbih 3. Ah, itu. Tiga dulu ya. Sambil nunggu duhur ya. Kalau yang kedua tadi apa? Pertanyaan tadi apa? Oh, Gus Nur, saya dari muda maksiat terus. Baru tua ini saya dapat hidayah. Lebih banyak maksiatnya daripada tobatnya. Kira-kira diampuni enggak? 1 juta kali diampuni, Pak. Kalau Anda mendatangi Allah dengan jalan kaki, Allah akan nyambut dengan berlari. Begitu hadis kutsinya. Ya, kalau sampean datang dengan merangkak-rangkak, Allah akan mendatangi sampean dengan cepat. Kalau dosanya sampean memenuhi langit dan bumi, ampunan Allah 1 juta kali lebih besar daripada dosanya sampean. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya Pak, dosanya sampean yang masa lalu sudah diampuni sama Allah. Insya Allah ahli surga sampean. Amin ya. Sudah haji belum? Sudah umrah belum? Punya anak berapa? Sudah ada yang hafal Quran belum? Anaknya mondok di sini. Rumahnya jauh dari sini. Pondokkan di sini anaknya biar hafal Quran. Ya? Apa itu? Oh, sudah ada. Pondok pesantren Armada. Dek Nur, itu nomor HP anak saya. Minta nomor HP-nya disimpan, Dek. Nanti kalau apa-apa transfer ya, saya bantu. Anak sampean sampai lulus ya, mondoknya sampai hafal Quran ya. Tuh. Gus Nur, saya butuh biaya untuk anak saya beli Quran, beli kitab. Untuk biaya SPP, Gus, begini-begini. Saya transfer ya. Insya Allah. Barakallah. Dek Nur, catat nomor HP-nya. Sebentar. 1 saja, jangan ikut semua ya. Nanti minta nomor rekening semua nanti. Jangan ya. Sudah nomor handphonenya. Bapak punya nomor rekening? Punya? Ah, nanti ya WA sama saya ya, insya Allah saya bantu. Apalagi pertanyaan? Sudah. Oh, radikal ya. Kalau Anda dengar begadang jangan begadang, pikiranmu kemana? Kalau tiada artinya, kemana pikiranmu? Roma Irama ya. Terus kalau Anda dengar radikal, kemana pikiran? Menteri Agama kok Gus Nur. Yang mengenalkan radikal bukan saya, Menteri Agama. Menak. Dari dilantik sampai sekarang bahasanya cuma satu, radikal. Udah nggak usah dibahas. Nanti saya emosi ya. Tapi intinya radikal itu redik dari bahasa Yunani. Redik ya, akar ya, mengakar. Radikal itu kalau bahasa sederhananya ekstrim, ngebom, bunuh orang, ya, jambret orang, ngerampok orang, menyakiti orang, atau menjarah imannya orang, itu juga radikal. Menjarah harga diri orang, itu radikal. Ya, merusak akhlak orang, merusak akidah orang, itu radikal. Semuanya radikal. Tergantung sudut pandang kita. Tapi kalau Anda orang kelaparan terus Anda kenyangkan, itu juga radikal. Ramah, terdidik, dan terakal, gitu ya. Ya nantilah saya lanjut Pak. Saya penting umumkan ini aja dulu. Mana saat ini ya? Oke, saya umumkan ya. Hari ini tablik akbar yang diisi oleh Gus Nur, alhamdulillah. Hasil sorban keliling terkumpul 24.013.500 rupiah. 24 juta. Ditambah dari saya 10 juta pribadi. Berarti 25. Oh iya 34 juta. Dan ini baru pancingan. Insya Allah begitu ini dibelikan material, beli semen, beli kayu, Allah akan tumpah ruahkan nanti sisanya. Barakallah. Oh iya, sorbannya 5 juta ya. Berarti 39 juta. Saya serahkan kepada panitia. Siapa nih mewakili nih? Pak Kiai. Di sini Pak Kiai. Ya,
Gus Nur akan menyerahkan bantuan sebanyak 39 ya. 39 juta untuk pesantren ini ya, untuk pembangunan Yayasan Putri. Mudah-mudahan berkah dan didoakan mudah-mudahan pembangunannya lancar ya. Karena RAB-nya 2 miliaran Pak. Ini masih banyak kurangnya ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Tuh dari kemarin saya cipik nggak pakai masker. Kok nggak ada corona? Ya. Tapi Anda jangan niru saya ditangkap polisi nanti sampean ya. Makom kita beda ya. Kita berjihad sesuai makomnya gitu. Baik saudaraku, soal radikal dilanjut nanti malam aja Pak ya. Nanti malam saya masih ada acara di sini.